SBY kalah dibandingkan Jokowi. Demokrat kubu AHY diminta jangan kebakaran jenggot. Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, maka yang terjadi habislah Partai Demokrat kubu Cikias. Ini kemungkinan besar yang akan terjadi. Bagi saya, ini adalah sandiakalaning kekuatan SBY di Partai Demokrat. Sandiakala itu adalah, kalau kita lihat sandiakala itu langit yang merah pada saat maghrib gitu ya. Jadi itu akan terjadi masa-masa yang paling suram dari Partai Demokrat versi Cikias. Ini suatu realita dan ini suatu kemungkinan yang akan terjadi, sangat besar akan terjadi. Dan elit politik yang paling kentara memainkan isu di tengah pandemi ini adalah Partai Demokrat. Partai yang dulu berkuasa dan sekarang ada di posisi 3 terbawah kursinya di DPR RI ini sedang sibuk mengerahkan kadernya untuk terus-menerus menyerang pemerintah daripada sibuk memberi solusi bagaimana mengatasi situasi ini. Jadi kita lihat saja apa yang mereka lakukan sambil senyum-senyum karena kita semua tahu Partai Demokrat itu lain di bibir, lain juga di perbuatan. AHY memang belum matang. Ia keok di putaran pertama. Mungkin saja pemilih Jakarta belum yakin orang setingkat mayor bisa memimpin sebuah provinsi. Iya juga sih, jangankan jadi gubernur. Kita tahu kan, untuk jual ayam goreng aja, mungkin ia juga belum mampu memimpin sebuah partai. Meski partai itu dalam tanda kutip milik bapaknya sendiri, juga bukan perkara gampang. Wajah AHY yang kelihatan masih kinyis-kinyis mengesankan ia terlalu muda, belum matang di dunia politik. Bicara Partai Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmas pendapat dengan penilaian Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa kinerja Susilo Bambang Yudhoyono selama ini menjadi presiden lebih lamban ketimbang Presiden Joko Widodo. Yang disampaikan Hasto itu ada benarnya. Jadikan saja itu sebagai vitamin untuk meningkatkan daya tahan, kata Rahmat. Dalam keterangan tertulis Sabtu 20 Oktober 2021, dia menyarankan kepada Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono tidak perlu sewot. Dalam mengambil keputusan, Jokowi dinilai lebih berani ketimbang SBY, kata Rahmat. Jokowi juga dinilai lebih unggul dari SBY dari segi kebijakan pembangunan infrastruktur. Jokowi lebih tegas dan sportif, kata Rahmat. Di era Pak Jokowi, belum ada catatan proyek mangkrak. Ini juga sebuah prestasi sendiri, kata Rahmat. Tapi Rahmat juga mengakui SBY berprestasi pada masanya. Dia menyebut SBY berpangkat jenderal, lulusan terbaik Adi Makayasa, memiliki karisma gagah, brilian saat berpidato. Hanya saja dalam penilaian Rahmat, SBY belum bisa mengalahkan Jokowi dari segi kerja tim. Pak Jokowi rajin mendengar dan menerima masukan-masukan bawahan, namun di era Pak SBY itu hal langka, katanya. Rahmat menyarankan Partai Demokrat kubu menerima perbandingan tersebut dengan lapangan dada. Rahmat menyarankan Partai Demokrat kubu menerima perbandingan tersebut dengan lapang dada. Tak perlu pula menutup-nutupi atau kebakaran jenggot, katanya. Namun, perlu kita ingat bahwa setiap presiden adalah terbaik di masanya. Pak SBY adalah terbaik di masanya. Pak Jokowi adalah terbaik pula di masanya. Masing-masing punya kelebihan yang akan dicatat dalam kesejahteraan bangsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih baik ketimbang presiden yang memerintah 10 tahun sebelumnya. Hal itu menunjuk pada sosok Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Hasto, Presiden sebelum Jokowi itu sering mengadakan rapat, tapi menuai keputusan. Hasto menyampaikan itu dalam acara webinar bertajuk Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata yang digelar di kantor DPP PDIP Kamis 21 Oktober. Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pimpinan yang lain.
Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas, ujar Hasto. Berbeda dengan pemerintah 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan. Terusnya, anak buah Megawati Soekarnoputri itu mencontohkan upaya pemerintah dalam memperoleh vaksin. Kala itu Presiden Jokowi bersama Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan melebur dalam tim negosiator. Kerjasama itu juga mendorong produksi vaksin nasional, lalu dilanjutkan percepatan vaksinasi oleh seluruh elemen negara, mulai dari kementerian, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara. Politisi Partai Demokrat M. Nawas Said Dimyati menyebut data dan fakta sebagai satu kesatuan yang dianggap penting sebelum menyampaikan sebuah statement di hadapan publik. Data dan fakta itu penting bagi seorang politisi sebelum sampaikan statement di publik, ujar pria yang akrab disapa Cak Nawa ini melalui akun Twitternya seperti dikutip Gala Media, Sabtu 23 Oktober 2021. Tentunya dengan data dan fakta tersebut, ia dapat membandingkan kinerja Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono di saat masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan dari keterangan Yusuf Kala, pemerintah Presiden Jokowi lebih banyak menggelar rapat ketimbang pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Pak Yusuf Kala, zaman Pak Jokowi lebih banyak rapat-rapat, ungkap Cak Nawa. Dari semua itu, ia dapat menilai statement Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto soal SBY sebagai statement yang tidak ada pijak fakta dan pidatonya. Dari semua itu, ia dapat menilai statement Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto soal Susilo Bambang Yudhoyono sebagai statement yang tidak ada pijakan fakta dan datanya. Ya, statement Bung Hasto Kristianto tak ada pijakan fakta dan datanya, tegasnya. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala melalui kanal YouTube Hilmi Yahya berbicara, turut mengomentari soal pemerintah SBY dan Jokowi. Terlebih ia mengungkap 3 kelebihan SBY yang tidak dimiliki Jokowi. Pertama, pemerintahan Jokowi cenderung lebih banyak menggelar rapat ketimbang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Zaman Pak SBY, semua masalah ekonomi diserahkan ke saya. Kalau zaman Pak Jokowi, semua masalah dirapatkan, bisa 4-6 kali. Zaman Pak SBY, semua masalah ekonomi diserahkan ke saya. Kalau zaman Pak Jokowi, semua masalah dirapatkan, bisa 4-5 kali rapat dalam seminggu, ujar Yusuf Kala 22 September 2020. Zaman Pak SBY, semua masalah ekonomi diserahkan ke saya. Kalau zaman Pak Jokowi, semua masalah dirapatkan, bisa 4-5 kali rapat dalam seminggu, ujar Yusuf Kala 22 September 2020. Kedua, pemerintahan SBY cenderung lebih terarah ketimbang pemerintahan Jokowi. Kedua, pemerintahan SBY cenderung lebih terarah ketimbang pemerintahan Jokowi. Ketiga, pemerintahan SBY cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan ketimbang pemerintahan Jokowi. Begitu gayanya Presiden Jokowi, semua keputusan diambil bersama, katanya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih baik ketimbang presiden yang memerintah 10 tahun sebelumnya. Hal itu menunjuk pada sosok Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Hasto, Presiden sebelum Jokowi itu sering mengadakan rapat, tapi menuai keputusan. Hasto menyampaikan itu dalam acara webinar bertajuk Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata yang digelar di kantor DPP PDIP Kamis 21 Oktober. Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pimpinan yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas, ujar Hasto. Berbeda dengan pemerintah 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan. Terusnya, anak buah Megawati Soekarnoputri itu mencontohkan upaya pemerintah dalam memperoleh vaksin. Kala itu Presiden Jokowi bersama Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan melebur dalam tim negosiator. Kerjasama itu juga mendorong produksi vaksin nasional, lalu dilanjutkan percepatan vaksinasi oleh seluruh elemen negara, mulai dari kementerian,
TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara. Politisi Partai Demokrat M. Nawas Naib Dimyati menyebut data dan fakta sebagai satu kesatuan yang dianggap penting sebelum menyampaikan sebuah statement di hadapan publik.